Coach, dan bagaimana kita membangun percakapan yang memberdayakan potensi rekan sejawat kita dengan memiliki paradigma berpikir coaching. Kita bersama akan meningkatkan peran kita di sekolah sebagai seorang supervisor. Supervisor yang dimaksud dapat diperankan oleh kepala sekolah, guru, dan rekan sejawat. Berikut ini adalah latihan penerapan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Oke, Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asni, senang sekali malam ini bisa Ibu. Ya, Pak Aris saya lihat. Iya Pak. Aduh, saya lihat Pak Arisnya ini segar-segar malam ini ya Pak. Alhamdulillah kebetulan Bu ya. Kegiatan sore tadi pas ini lagi baru selesai mandi. Kayaknya Bu karena waktunya kita ini cukup singkat ya, cuma sekitar 10 sampai 15 menit Bu. Jadi kira-kira malam ini akan kita dapat dari percakapan malam ini Bu. Ya kayaknya ini Pak curhat deh sama Bapak. Nah, saya ucapkan iya Pak, saya ucapkan terima kasih ya pada Pak Aris sudah mau menerima WA saya untuk mengadakan coaching pada malam ini. Oke, gini Pak Aris, saya ini mau curhat sama Bapak tentang ini. Kemarin kan kita sudah belajar masalah pembelajaran berdiferensiasi nih Pak. Iya betul sekali Bu. Tapi kayaknya ini masalah pembelajaran berdiferensiasi ini Pak, saya masih bingung ini Pak. Oh bingung? Saya itu Pak. Oke, bingung. Maksudnya bingung itu yang mana? Ya, saya bingung ini masalah pembelajaran, sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu Pak, saya sebenarnya belum terlalu paham ini Pak, karena di situ kan ada 3 aspek yang perlu kita pahami ya Pak sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu pertama kita harus ada 3 di situ Pak. Yang pertama kita harus mengetahui profil belajar murid, kebutuhan murid sama minat belajar murid. Nah, sementara ini Pak, dari ketiga ini kita harus juga mengetahui prosesnya. Nah, ini yang saya mau curhatkan sama Bapak. Kira-kira nih Pak ya, apa ya yang perlu saya lakukan untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak di dalam kelas? Jadi maksudnya Ibu tadi ini bingung karena sekarang Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian gimana Ibu yang tahu itu kalau dibaca ada profil belajar murid, kemudian cara belajar murid, kemudian minat belajar murid. Nah kalau malam ini kira-kira Ibunya maunya yang mana nih? Kira-kira nih di antara ketiga ini profil belajar murid, tujuan belajar murid, minat belajar murid, atau mau Ibu sekalian? Saya mau itu Pak, semuanya Pak ya, bisa saya penuhi kebutuhan murid saya ya dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Cuman saya melihat kalau untuk menerapkan ketiga-tiga itu kayaknya agak berat ya Pak ya, karena ya begini, di murid saya itu kan terbagi 3 Pak. Ada yang sudah bisa memahami semuanya, mereka bisa membaca, bisa menulis, bisa menyimak, dan bahkan ada beberapa orang yang sudah sangat paham itu Pak masalah ketiga-tiganya. Tapi ada ini yang 2 lagi ini Pak, ada satu kelompok itu sekitar 5 orang sampai 6 orang lah Pak, belum tahu itu membaca Pak. Terus yang 2-nya lagi mereka pintar baca, namun mereka malas nulis. Jadi ya yang kayak itu Pak, saya bingung untuk menerapkan itu. Oke, tadi saya tangkap nih Bu, dari setelah Ibu mengungkapkan beberapa hal, mau maafin nih Bu,
Tadi saya menangkap ada satu kata yang maksudnya agak berat, Bu. Maksudnya Ibu di sini agak berat, maksudnya Ibu yang mana ya? Saya seperti itu. Agak berat yang Ibu maksud yang mana ya? Seperti mana biar maksudnya saya tidak kayaknya agak berat seperti maksudnya dia. Iya. Saya berat di sini Pak untuk itu memenuhi kebutuhan murid itu. Maksudnya Ibu memenuhi kebutuhan murid dari ketiga hal ini dari. Iya. Untuk memenuhi ketiganya itu agak berat-berat sih Pak, karena harus memenuhi ketiganya setiap hari ya, itulah yang saya pikirkan Pak. Tapi ini Bu, saya sedikit klarifikasi setelah mendengar cerita dari Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, tapi karena muridnya Ibu banyak ini, tadi ada yang sudah mulai pintar membaca, ada yang sudah mulai mungkin ini menerapkan berdiferensiasi dengan menerapkan memetakan ini berdasarkan profil pelajar murid dan minat belajar murid. Lalu ini yang Mas Ibu yang nggak ada berat di sini. Oke, kira-kira menurut Ibu ini Ibu menerapkan salah satu dari konten ini atau banyak? Saya mau sih itu Pak ketiga-tiganya ya Pak. Kalau untuk saya sih iya. Kira-kira untuk memenuhi agar ini bisa ini akan berdiferensiasi dan memenuhi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya kalau menurut saya sih Pak, mungkin hal yang pertama harus saya lakukan itu Pak, mungkin saya harus membagi kelompok kayaknya Pak ya. Saya harus membagi kelompok dari ketiga kebutuhan murid ini. Mungkin saya berbagi kelompok ini, yang kelompok satu yang tidak tahu sama sekali membaca, terus yang kelompok dua mereka bisa paham, bisa mengerti, namun minat untuk menulisnya itu masih kurang. Jadi saya pisahkan juga itu Pak. Terus saya pisahkan lagi yang kelompok tiganya itu yang sudah paham semuanya Pak. Jadi dalam pembelajaran itu saya pikir satu kali pertemuan tapi semua bisa terpenuhi. Maksudnya saya bisa koordinir semua itu siswa saya Pak. Mungkin seperti itu kali Pak ya. Jadi keinginannya Ibu ingin membagi siswa Ibu ke dalam 3 kelompok ya, berdasarkan iya Pak. Kebutuhan. Iya. Kira-kira selain membagi ada lagi kira-kira Bu pembelajaran kebutuhan murid atau mungkin Pak ya, saya mungkin bisa memberikan mereka sesuai yang mereka sukai. Misalkan yang tidak tahu baca, saya memberikan mereka seperti pembelajaran yang bentuknya video sama audio ya. Kalau yang minatnya kurang untuk menulis, mungkin bisa saya memberikan mereka dongeng kali Pak ya, seperti itu, atau saya suruh mengarang dengan tujuan yang sama dalam buku tema. Terus yang ketiga itu yang sudah memahami, saya bisa memberikan mereka pekerjaan yang lebih agak rumit sedikit sesuai yang ada di buku tema. Apa yang ada di buku tema mereka kerjakan sampai tuntas. Mungkin seperti itu Pak ya. Kayaknya sudah ini mulainya tadi Ibu ini memperjelas nih, satu langkah pertama yang Ibu lakukan membagi kelompok siswa Ibu sesuai dengan kebutuhannya sampai menggunakan satu kedua kemudian yang kedua Ibu mau memberikan pembelajaran itu yang beda-beda ya, kayak menggambarkan video, bacaan gitu ya, yang ingin Ibu lakukan. Iya Pak. Kira-kira selain kedua hal ini Bu, kira-kira apa lagi nih yang mau lakukan dan sekarang itu tadi keinginan Ibu untuk memenuhi pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu bisa terpenuhi. Kira-kira kedua hal ini ada lagi kira-kira nih Bu? Mungkin sekali-sekali saya selipkan pembelajaran yang lebih menyenangkan kali Pak ya. Sedikitlah ada permainan begitu, atau sedikitlah kita mengelola emosi dengan menggunakan teknik stop seperti itu kita lihat Pak ya.
Mungkin seperti itu Saya ini saja. bagus sekali ini Bu. Saya tertarik ini Bu. Kayaknya ini Iya, Pak. ini ya. Saya penasaran ini Bu. Kira-kira kapan nih memulai rencana aksinya? Kayaknya saya penasaran ini Bu. Karena apa? Kita dalam berbincang lagi tadi kayaknya menarik sekali nih. Membagi kelompok siswanya ada 3 kelompok berdasarkan Iya. belajarnya, kemudian berupa variasi dalam belajar atau video, kemudian ada gambar, dan juga untuk menjadikan suatu pembelajaran menyenangkan seperti yang itu dimaksud berikan apa ya? Permainan. Menarik sekali nih. Kira-kira nih kapan Ibu memulai rencana aksinya nih? Saya sih untuk menerapkan itu secepatnya kali ya. Misalkan minggu depan lah begitu. Pembukaannya. Minggu depan tuh. Oke, kira-kira ini Bu, Ibu mau berapa minggu depan? Kira-kira ini ada tidak teman yang bisa diajak bersama untuk melaksanakan 3 hal ini? Kira-kira teman atau ada tidak teman yang bisa? Mungkin saya bisa melibatkan salah satu teman saya, Pak. Namanya Ibu Pusri. Kami sering berkolaborasi di dalam sekolah. Kami juga saling membantu terkait pengambilan video, terkait penilaian, terus melihat kami dalam mengajar, bagaimana cara kami mengajar, apa yang perlu kami tingkatkan, apa yang perlu kami rubah, seperti itu kali Pak. Jadi saya ingin mengajak salah satu teman saya ya di sekolah. Kayaknya apa ya, saya juga tertarik sekali dengan apa yang Ibu paparkan. Kemudian tadi rencana aksinya minggu depan ya. Kalau Iya Pak. Kayaknya seminggu depan bisa kita ketemu lagi ya, saya bisa menceritakan ketiga hal ini yang sudah dijadikan rencana aksi. Gitu ya Bu. Oke Pak, makasih banyak Pak sudah mendengarkan. Oke. Iya Pak. Ini proses cukup Bu ya. Oke. Iya Pak. Oke, makasih Pak.